sahabat pintar, apakah kalian masih terkendala dalam menentukan sequence antikodon pada kasus mutasi titik? Perkenalkan, saya Melisa, guru ahli biologi dari kelas pintar. Di sini saya akan berbagi cara pintar dalam memahami konsep materi biologi dan menyelesaikan soal terkait mata pelajaran ini sebagai persiapan PAS. Dan kali ini saya akan berbagi cara cepat untuk menentukan sequence antikodon pada kasus mutasi titik. Menentukan sequence antikodon pada kasus mutasi titik. Nah, sahabat pintar, mutasi titik atau mutasi gen merupakan perubahan yang terjadi pada urutan basa nitrogen tertentu pada DNA. Salah satu penyebabnya adalah karena substitusi atau penggantian basa nitrogen. Nah, berdasarkan substitusi yang terjadi, mutasi titik itu dibedakan menjadi transisi dan transversi. Transisi merupakan penggantian atau substitusi basa nitrogen dari golongan purin menjadi purin atau basa nitrogen dari golongan pirimidin menjadi pirimidin. Jadi substitusinya itu terjadi pada basa nitrogen dari golongan yang sama. Sementara transversi merupakan substitusi basa nitrogen dari kelompok purin menjadi pirimidin atau pirimidin menjadi purin. Nah, yang termasuk basa nitrogen dari golongan purin adalah adenin dan guanin, sementara basa nitrogen dari kelompok pirimidin adalah timin dan sitosin. Oke, sahabat pintar. Nah, ketika kita sedang mengerjakan soal-soal terkait mutasi titik, kita seringkali juga dituntut untuk memahami tentang konsep sintesis protein. Jadi kita review sedikit ya, sahabat pintar. Nah, sintesis protein ini terdiri dari dua tahap. Yang pertama adalah tahap transkripsi dan yang kedua adalah tahap translasi. Oke, sahabat pintar. Ketika tahap transkripsi terjadi pembentukan mRNA atau disebut juga sebagai kodon dengan menggunakan rantai DNA sebagai template atau cetakannya. Nah, rantai DNA dari 3 aksen ke 5 aksen yang digunakan sebagai cetakan untuk membentuk mRNA disebut sebagai rantai antisense atau template. Sementara rantai DNA dari 5 aksen ke 3 aksen yang tidak digunakan untuk mencetak mRNA disebut sebagai rantai sense. Nah, kemudian nanti ketika tahap yang kedua yaitu tahap translasi, tRNA atau antikodon itu akan membawa asam amino sesuai dengan rantai pada kodon. Baik, sahabat pintar, sekarang kita coba saja kerjakan contoh soal berikut. Jadi di sini ada DNA template yang mengalami mutasi. Kemudian kita diminta untuk menentukan rantai antikodonnya. Yang pertama kita akan mengerjakannya dengan cara biasa terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama langkahnya adalah kita akan menentukan DNA template termutasinya. Baik, di sini kuncinya adalah di kata transisi, sahabat pintar. Tadi transisi itu merupakan substitusi basa nitrogen dari kelompok yang sama. Nah, di sini guanin itu termasuk basa nitrogen dari golongan purin. Jadi nantinya guanin ini akan digantikan dengan basa nitrogen dari kelompok yang sama, yaitu purin. Oleh karena itu guanin akan kita gantikan dengan adenin. Oke, sehingga kita mendapatkan DNA template termutasinya, yaitu kita tulis CAC, kemudian CAC karena G-nya kita ganti dengan A, dan CTC. Oke, baik sahabat pintar. Yang kedua, kita akan menentukan rantai kodon atau mRNA-nya, yaitu pasangannya dari rantai DNA template. Tapi jangan lupa sahabat pintar, di sini pada RNA itu tidak terdapat basa timin. Jadi adenin ini akan berpasangan dengan urasil. Jadi C berpasangan dengan guanin, kemudian A berpasangan dengan U, C berpasangan dengan G, kemudian ini sama, kita tulis lagi GUG dan G. Kemudian di sini timin akan berpasangan dengan adenin dan guanin. Sehingga kodonnya adalah GUG, GAG. Dan langkah yang terakhir kita dapat menentukan rantai antikodonnya atau tRNA-nya. Di sini merupakan pasangan dari rantai kodon. G akan berpasangan dengan C,
U akan berpasangan dengan A, G dengan C. Kita tuliskan di sini GUG menjadi CAC. Dan yang terakhir CUC. Nah, baik sahabat pintar, jadi kita sudah mendapatkan rantai antikodonya dengan menggunakan 3 step seperti berikut. Oke sahabat pintar, sekarang kita akan masuk pada bagian terpenting dari video ini, yaitu cara pintar untuk menentukan sequence antikodon pada kasus mutasi titik. Nah, untuk langkah yang pertama sama kita harus menentukan rantai DNA template termutasinya terlebih dahulu. Nah, tadi kita sudah mendapatkan rantainya adalah CAC, CAC, CTC. Nah, kemudian kita bisa menggunakan cara pintar sebagai berikut. Nah, di sini ternyata rantai antikodon itu sama dengan rantai DNA template. Hanya saja bahasa timingnya kita gantikan dengan bahasa urasil. Nah, jadi sahabat pintar kita bisa menuliskan rantai antikodonnya yaitu CAC, kemudian CAC, dan ini jangan lupa timingnya kita gantikan dengan urasil. Jadi CUC. Oke sahabat pintar, jadi dengan cara pintar tersebut kita bisa menentukan rantai antikodon dengan lebih cepat. Baik sahabat pintar, itu dia tadi cara pintar untuk menentukan sequence antikodon pada kasus mutasi titik. Semoga bermanfaat dan jangan lupa sahabat pintar untuk share, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya dari kelas pintar. Saya Melisa, undur diri, salam pintar.